Cet ulang tahun dari 3 sih. Berarti memang dugaannya memang dari klaster. Dari Desember sih. Donornya cepat diambil kan gitu. Tapi kan ada tahap ini, cuman ya kita harus beri pemahaman. Ya jadi perlu sampaikan bahwa Palang Merah Indonesia Kota Tangerang Selatan, unit donor darahnya sudah menyelenggarakan donor plasma konvalesen per tanggal 7 Desember kalau tidak salah ya. Itu yang sudah terscreening itu ada 150 penyintas ya. Dan dari 150 itu nyatanya yang lolos donor itu ada 38 orang, dan dari 38 orang itu bisa diproduksi, boleh katakan namanya produksi plasma konvalesen itu ada 79 orang. Nah dari 79 orang ini sudah terdistribusikan seluruhnya, ya baik rumah sakit yang di Tangsel dan juga beberapa rumah sakit di luar Tangsel, bahkan di luar Jawa pun kami mengirimnya, yaitu di Sampit dan di Tarakan, Kalimantan. Jadi dari 79 plasma darah yang telah dihasilkan ya? Betul, dokter. Itu dari ratusan pasien, dan bagaimana selanjutnya Pak Dokter? Apakah ada penyintas lagi yang sedang dilakukan proses pengambilan plasma darah atau seperti apa? Ya jadi kalau di Tangsel itu ada 3 kelompok ya. Kelompok yang akan mendonorkan pertama adalah kelompok yang dikelola oleh Forum Rumah Lawan Covid Tangerang Selatan atau alumni dari Rumah Lawan Covid Tangerang Selatan. Yang kedua kelompok yang di luar itu, ada beberapa yang sembuh yang ingin mendonorkan gitu, tapi masuk juga menjadi satu data pendonor. Dan juga Rumah Lawan Covid jemput bola ke Rumah Lawan Covid ya, RPMITASE jemput bola ke Rumah Lawan Covid. Itu setiap hari kan ada pemulangan ya pasien yang sembuh, dan itu sama petugas Rumah Lawan Covid Tangerang Selatan ditanya siapa yang mau donorkan, dan kemudian akhirnya oleh petugas PMI datang ke Rumah Lawan Covid, diambil sampel darahnya untuk kita screening. Seperti itu. Nah sampai saat ini golongan darah yang banyak didapati dari plasma darah itu apa, dan yang minimal itu yang kurang apa sih dokter yang banyak Kalau dicari? secara umum sih yang banyaknya A dan O ya, yang memang sedikit itu AB. Ya, itu yang A dan O itu. Walaupun akhirnya juga sudah bisa hari ini ada 6 kantong, berapa kantong itu langsung dipakai karena udah ada waiting list. Jadi hari ini aja kalau tidak salah itu udah waiting listnya itu ini sudah ada 8 rumah sakit ya, dari Bogor, kemudian ya di lingkungan Dinas Kesehatan, dari Jakarta ya, Fatmawati, Mayapada. Itu mereka biasanya membutuhkan golongan darah apa? Ini macam-macam, ada O, B, A ya. Jadi akhirnya pada saat yang meminta ada melalui keluarganya, ada melalui rumah sakit, ada melalui PMI, ya kita tampung sebagai waiting list. Nah sehingga pada saat sudah kita siapkan, sudah ada pendonornya, sudah lolos, ada darah plasmanya, kita informasikan apakah masih mau memakai darah tersebut. Tapi kalau memang terpakai, nah nanti sistem pengambilannya bagaimana ya, kemudian permintaan, dan kalau tidak terpakai maka kita alihkan ke yang membutuhkan yang lain. Dok, 8 rumah sakit itu rumah sakit rujukan COVID? Oh iya, rumah sakit rujukan. Dok, berapa sih tingkat keberhasilannya plasma darah ini dalam menyembuhkan penyintas COVID yang bergejala berat? Ya kalau yang saya tahu ya dari penelitian itu yang paling tepat kan dari yang sedang ke berat ya. Itu 70% angka kesembuhan. Angka kesembuhan penggunaan plasma darah ini, pengobatan ya dok? Betul. Nah dok, kalau boleh tahu dok, prosesinya seperti apa sih dok sampai darah itu dinyatakan screening baik untuk bisa diplasma darahkan atau tidak? Dan berapa orang penyintas dalam satu kantong itu membutuhkan berapa? Oh, jadi prosedurnya itu kan tadi saya katakan tetap prinsipnya bahwa
pendonor harus aman, ya itu kan. Yang kedua, plasma konvalesen pun harus berkualitas sesuai dengan kriteria terapeutik atau pengobatan yang distandarkan ya. Dan berarti dua hal ini kan harus melalui satu tahapan screening. Untuk aman pendonor berarti kan kita screening kondisi kesehatannya yang secara umum donor. Contoh tekanan darahnya, berat badannya, dan lain sebagainya. Kemudian secara khusus maka kita periksa nih namanya IMLTD ya, infeksi menular melalui transfusi darah. Kita kenal dengan hepatitis B, C, HIV/AIDS ya, sifilis, kan harus bebas dari itu. Nah, kemudian secara khusus lagi adalah si darah pendonor ini pun di screening bagaimana titer antibodinya. Kan yang diharapkan titer antibodinya untuk proses pengobatan. Nah, kalau udah lolos maka diadakanlah satu proses donor. Ya, nah tiap orang macam-macam ya. Ada yang mungkin 2 kantong atau jadi 3 kantong. Jadi 1 kantong kan 200 cc. Ya. Nah, efektivitasnya kami kembalikan pada dokter yang merawat ya. Ya, nanti pertimbangan klinisnya apakah cukup 1 kantong, 2 kantong atau 3 kantong. Jangan lupa subscribe ya.